Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kini, PDIP pun sendirian hadapi demo umat Islam. Yang menjaga Pancasila bukan hanya tugas umat Islam, tapi tugas semua anak bangsa. Kalau di media terkesan hanya umat Islam yang memprotes terhadap perancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Itu karena pertama, umat Islam mayoritas 82% sampai dengan 83%. Yang kedua, umat Islam paling banyak merasakan pedihnya pemberontakan PKI. Pembantaian dan pembunuhan para ulama, kiai pesantren, santri, guru ngaji, imam masjid dan tokoh agama. Perilaku biadab oleh PKI itu telah mengisi sejarah kelam bangsa kita, terutama kaum Nahdliyin dan para aktivis Ansor. Mereka yang paling merasakan kebiadaban PKI saat itu. Juga warga Muhammadiyah, kader-kader HMI, serta PII. Umat Islam kaget dan sangat terkejut ketika mengetahui RUU HIP diusulkan ke prolegnas prioritas DPR. Hampir saja semua fraksi di DPR kompak setuju. Kok bisa ya? Kecuali Demokrat dan PKS yang tidak mau tanda tangan. Anehnya, fraksi PAN, PKB dan P3 yang punya akar pemilih umat Islam juga setuju, serta mendukung RUU HIP makar kepada negara ini. Setelah MUI mengeluarkan 8 maklumat yang didukung hampir seluruh ormas Islam, barulah sejumlah fraksi di DPR tarik diri. PAN, P3, PKB, Gerindra dan Nasdem balik badan. Padahal semula dengan langkah tegap mendukung. Tetapi sekarang balik menolak. Golkar pun setuju dengan catatan. Tinggal PDIP yang masih bertahan sendirian. Sebagaimana diprediksi oleh banyak pihak, PDIP tak mungkin balik badan. Posisinya sebagai pengusul utama. Umat sudah tahu itu. Apalagi sebagian isi dari RUU HIP itu merupakan bagian dari visi dan misi PDIP, terutama Trisila dan Ekasila yang dikristalisasi dalam konsep gotong royong. Basisnya adalah Pancasila yang ada 1 Juni 1945. Padahal umat Islam hanya mengenali Pancasila konsensus 18 Agustus 1945. Memahami masalah itu, hanya kepada PDIP semua narasi umat itu diarahkan. Hanya PDIP yang dibidik oleh umat. Dianggap mereka paling bertanggung jawab atas RUU HIP. Bukan partai atau fraksi lain. Bergabungnya tuntutan umat untuk membubarkan PDIP di berbagai daerah bisa dibaca sebagai arah dan target bidikan kelompok yang melawan RUU HIP. Tentu saja tak semudah itu membubarkan PDIP, apalagi untuk Indonesia. Belum ada partai politik yang bubar kecuali karena dua hal. Pertama, dibubarkan oleh penguasa. Kedua, nggak lagi punya pengikut. Sebagai protes dan tuntutan, aspirasi untuk membubarkan PDIP itu sah-sah saja, dijamin oleh konstitusi, dan semua akan dikembalikan ke aturan hukum yang berlaku. Masalahnya, proses hukum seringkali jinak terhadap kekuatan politik. Dari dulu ini jadi masalah yang sangat serius. Sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda untuk bisa mengatasi proses hukum yang jinak kepada kekuatan politik penguasa. Dari sisi analisis dan kalkulasi politik, pada akhirnya akan ditentukan oleh adu kuat antara PDIP versus umat. Mana yang lebih superior? PDIP punya akses kekuasaan dengan semua kelengkapan alatnya, sementara umat Islam hanya punya kekuatan massa. Pertarungan ke depan kemungkinan saja bakal seru dan sengit. Sebagai partai penguasa, PDIP menunjukkan sikap tegarnya, tak bergeser apalagi mundur. Sebaliknya, PDIP justru menyerang balik dengan mempolisikan sejumlah orang yang diduga membakar benderanya. PDIP pun juga instruksikan kadernya untuk siaga dan pasang bendera di rumahnya. Apa maksudnya? Boleh jadi itu pesan bahwa PDIP tidak pernah merasa gentar. Buktinya kader PDIP justru mengadakan konvoy di Jakarta Timur dan Jogja saat umat demo di DPR. Meski umat Islam cukup matang dan berpengalaman saat demo, sebagaimana terbukti pada demo 212 dan beberapa kali reuni, tapi tak menjamin akan mampu terus menahan diri jika merasa diprovokasi. Sebab, isu komunisme jauh lebih sensitif dari apapun termasuk penistaan agama. Langkah PDIP mempolisikan pembakar bendera, entah siapa pembakar dari itu sesungguhnya, juga menyiagakan kader dan mengadakan konvoy. Langkah PDIP ini bisa disalahpahami sebagai langkah provokatif.
Langkah ini justru bisa menyulut situasi yang semakin tak kondusif. Harus dimengerti, komunisme adalah isu yang paling sensitif bagi umat Islam, sebab isu ini telah mewariskan sejarah pilu, bahkan sangat mengerikan bagi umat Islam. Jejak sejarah inilah yang mendorong umat Islam tampak kompak menghadapi isu komunisme ini. Terbukti maklumat MUI mendapat dukungan hampir seluruh ormas. Melihat situasi yang semakin sensitif, akan jauh lebih baik jika PDIP menahan diri dan tidak membuat langkah-langkah yang bisa dianggap oleh umat sebagai upaya provokatif. Meski menuntut pembakar bendera itu dibenarkan secara konstitusional, tetapi ini bisa dianggap sebagai memancing reaksi perlawanan umat Islam yang semakin masif. Instruksi untuk siaga, pasang bendera dan konvoi ini bukan langkah tepat dalam situasi seperti sekarang. Bisa juga dibilang konyol. Bangsa ini dibesarkan dengan jiwa kepahlawanan. Hendaknya semua pihak menghindari cara-cara preman. Ternyata Trisila dan Ekasila di RUU HIP ada di visi dan misi PDIP. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP ditentang keras oleh publik. Konsep Trisila dan Ekasila ini yang menjadi sorotan dalam RUU HIP ternyata ditemukan dalam visi dan misi Partai PDIP. Dalam RUU HIP pada pasal 6 tentang ciri pokok Pancasila, disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam Ekasila yakni gotong royong. Konsep Trisila dan Ekasila yang mendapatkan kritik keras inilah dianggap merujuk pada Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato pada 1 Juni 1945, bukan Pancasila hasil kesepakatan akhir. Banyak pihak yang menilai usulan dalam RUU HIP tersebut justru mengerdilkan Pancasila. Tak hanya itu, RUU HIP juga dianggap tidak memiliki urgensi untuk dibahas. Kata Trisila dan Ekasila yang menjadi perdebatan publik itu juga ditemukan dalam visi dan misi Partai PDIP. Merujuk pada laman resmi Partai PDIP di pdiperjuangan.id, ada 5 visi yang diidamkan oleh PDIP. Visi Trisila dan Ekasila tertuang dalam visi kedua dan ketiga partai berlambang banteng itu. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan memiliki semangat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, atau Trisila. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atau Ekasila. Belakangan dalam keterangan tertulis pada hari Minggu 14 Juni yang lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sepakat dengan kritik publik untuk menghapus Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP. Sikap tersebut diambil karena partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri itu menyerap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, terhadap muatan yang terdapat dalam pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus, ujar Hasto. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basara juga menegaskan RUU HIP merupakan usulan parlemen yang diterjemahkan dari pidato politik Ketua MPR Bambang Susatyo. Munculnya gagasan sebuah payung hukum untuk memberikan koridor bagi membumikan Pancasila itulah lahir dari pidato politik resmi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memberi penekanan pada penggunaan ideologi Pancasila. Begitu kata Basaroh di Indonesia Lawyers Club pada hari Selasa 16 Juni yang lalu.